Kalau kita baca Alkitab, maka secara umum itu terbagi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kita percaya bahwa Alkitab ini bicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus dari Perjanjian Baru, ya, dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu. Itu oleh karena tentunya karena tuntunan Roh Kudus, ya, kita bisa melihat bahwa setiap kitab itu dari Perjanjian Lama itu memberitakan gambaran tentang Yesus, tentang bagaimana Tuhan itu datang ke dunia, ya, kemudian menebus dosa manusia, lalu banyak hal yang bisa kita pelajari. Nah, jadi secara umum dikatakan Perjanjian Lama itu berbicara tentang bayang-bayang, ya, bayangan. Realitasnya itu di Perjanjian Baru, yaitu tentang Yesus, ya. Sebagai contoh misalnya kalau kita ingat Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa, itu dikatakan bahwa ada permusuhan antara wanita, ya, antara manusia dengan iblis yang waktu itu diwakili oleh ular, ya. Ada kutuk yang diucapkan di situ, lalu dikatakan bahwa keturunan dari wanita itu akan menginjak, ya, atau mematahkan, mengalahkan keturunan dari ular, ya. Itu secara profetik itu bicara tentang bagaimana nanti dari wanita, dari manusia itu, ya, akan lahir Yesus yang adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Nah, itu tentu waktu kita baca gitu ya kita nggak tahu, tapi karena Tuhan mewahyukannya lewat Roh Kudus, ya, kepada banyak para hamba Tuhan, akhirnya pengertian itu dapat disampaikan. Saya ingat itu waktu saya ikut katekisasi, ya, di gereja ketika saya masih SMA, ya, sebelum ikut CD atau mengaku percaya. Nah, itu pendetanya itu menjelaskan dari Kitab Kejadian, ya, pasal 3, ya, ketika dikatakan ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan, ya, lahir dari seorang wanita, akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi itu bicara tentang peperangan secara rohani, ya. Kemudian kalau kita baca Kitab Kejadian juga bagaimana ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu membuat cawat, ya, dari pohon ara, menyemat daun pohon ara untuk membuat cawat. Tapi ketika Tuhan berjumpa dengan mereka, maka Alkitab mengatakan Tuhan itu membuat pakaian, ya, dari kulit binatang. Jadi sebenarnya itu gambaran bahwa apa yang dilakukan manusia dengan membuat cawat itu adalah usaha manusia untuk menutupi ketelanjangannya atau ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Itu tidak cukup, ya, tidak cukup memenuhi standar Tuhan. Apa yang dibuat manusia itu tidak cukup untuk mencapai standar yang Tuhan tetapkan. Jadi Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, lalu mengenakannya kepada mereka, ya. Kita bisa lihat itu nanti di Kejadian pasal 3, ya, ayat 21. Nah, itu gambaran juga bahwa Tuhan yang membuat sarana sehingga manusia itu bisa menutupi ketelanjangannya atau menjadi layak di hadapan Dia, yaitu perlu korban. Nah, kulit binatang itu bisa dibuat ketika ada korban, ya, ada yang dikorbankan. Lalu Tuhan yang mengenakannya kepada manusia. Itu gambaran pada akhirnya dari Kitab Kejadian nanti ada aturan-aturan yang dibuat, ya. Nanti ada kitab Keluaran, ya, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu aturan-aturan yang dibuat begitu rupa tentang korban, tentang tabernakel dan sebagainya. Ya, itu juga gambaran
gambaran tentang yang dilakukan Yesus di perjanjian baru, ya, yaitu dia sebagai korban yang sempurna. Nah, itu gambaran semua yang kita lihat di perjanjian lama. Nah, di perjanjian baru itu realitanya. Di perjanjian baru sendiri kalau kita lihat itu ada kitab Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu ada Kisah Rasul. Kisah Rasul itu bahasa Inggrisnya di Acts, ya. Acts itu tindakan atau pekerjaan, ya, pekerjaan dari Roh Kudus, ya. Jadi kalau Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu kabar baik, ya, tentang firman yang menjadi manusia, maka Kisah Rasul itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, dia kirimkan Roh Kudus untuk melanjutkan apa yang dia kerjakan. Murid-murid Kisah Rasul, ya, para rasul itu menjadi apa yang Yesus perintahkan kepada mereka, ya, menjadi saksi. Nah, kemudian ada surat-surat, ya, surat-surat pengembalaan dari Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, terus sampai nanti kitab Yudas. Itu isinya tentang penggembalaan kepada gereja, kepada kita. Nah, baru terakhir kitab Wahyu. Nah, kita di perjanjian baru ada hamba Tuhan yang menyarankan, ya, banyak baca surat-surat, kitab surat-surat, karena surat-surat cerita tentang pengembalaan dan kita tahu hal praktis yang perlu dilakukan. Tapi yang lain itu perlu dibaca juga, ya. Tapi waktu kita baca, kita perlu lihat misalnya perjanjian lama itu bayang-bayang, ya, untuk sesuatu di perjanjian baru. Tidak semua kita bisa aplikasikan yang tercatat di perjanjian lama, ya. Contoh yang simpel, sederhana sekali mengenai makanan, ya. Ada banyak aturan di perjanjian lama, mana yang haram, mana yang tidak haram. Dan kita di perjanjian baru kita berpegang pada apa perkataan Paulus yang dia sampaikan, ya, bahwa semua makanan dikuduskan dalam doa, ya, dalam firman dan doa. Asalkan itu betul-betul makanan. Kalau racun kita kuduskan, doakan, ya tetap aja racun itu. Ya, jadi tapi kita makan apapun tidak mempengaruhi keselamatan kita di hadapan Tuhan. Ya, status kita sebagai orang benar itu nggak berubah karena makanan. Nah, tapi kita tetap perlu baca misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, karena kita melihat bagaimana firman itu menjadi manusia. Bagaimana firman itu diwujudkan dalam tindakan oleh Yesus. Dan kita bisa melihat hal-hal yang dia ajarkan. Kemudian Kisah Rasul kita bisa melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang tentunya berlanjut kepada kita, ya. Kita muncul iman itu ketika kita melihat sesuatu yang wah, ternyata bisa, ya, terjadi. Yesus menyembuhkan orang sakit misalnya seperti itu, ya. Dia menyembuhkan semua orang yang datang kepada dia. Nah, itu ketika kita baca, merenungkan firman Tuhan, merenungkan kitab Injil, dari situ timbul iman, ya. Kita melihat bahwa ini ada perintah Tuhan, ya. Kalau pernah tahu kakak kebangunan rohani yang terjadi di Timor, itu terjadi yang tertulis di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bagaimana ada orang yang berjalan di atas air, bagaimana air menjadi anggur, bagaimana ada banyak orang mati dibangkitkan, dan banyak hal lagi. Apa yang Yesus buat, yang dia pernah katakan di Injil Yohanes, kalau seorang percaya kepadaku, ia akan melakukan apa yang aku lakukan, ya, bahkan yang lebih besar daripada itu. Nah, di sisi lain kita harus tetap baca, merenungkan surat-surat yang ada di perjanjian baru. Di antaranya misalnya yang saya mau bacakan ini 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 22. Ini firman yang sederhana, simple, tetapi ini satu perintah yang perlu kita pegang, kita lakukan. Dalam keadaan apapun, ya, waktu kita melihat kita sedang bergumul, ya, sedang menantikan jawaban doa misalnya, atau kita sudah menerima jawaban doa, semua berlangsung dengan baik, ya, tetap kita harus lakukan ini. Entah kita sedang berada di padang gurun atau sudah di tempat yang nyaman, apakah kita lewat lembah kekelaman, lembah air mata, atau gunung yang terjal, ya, secara rohani, tetap hal-hal yang dikatakan di surat-surat penggembalaan, ya, itu tetap harus kita lakukan, ya, dengan setia. Ya, 1 Tesalonika ini surat Paulus yang pertama kepada jemaat yang dia layani yang ada di Tesalonika, ya.
Coba kita lihat ya, ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Coba kita lihat ya. Yang pertama ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Ternyata bersukacita itu suatu perintah. Jadi itu kendalinya ada pada kita. Ya. Apapun yang kita alami, yang sedang kita hadapi, keputusan untuk bersukacita atau tidak itu ada pada kita. Ya. Jangan lupa di Perjanjian Lama dikatakan sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanku. The joy of the Lord is my strength. Dulu ada lagunya ya, saya masih ingat. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Kekuatan dari Tuhan itu adalah sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanku. Jadi waktu kita bersukacita, kalau secara umum dikatakan kita punya energi positif. Ya. Itu istilah yang sering dipakai oleh orang-orang yang belajar pengembangan diri. Ya. Dengan bahasa umum mereka mengatakan seperti itu. Tapi memang benar ya, ada sukacita, ada kekuatan ya, waktu kita bersukacita. Dan sukacita yang dikatakan ini sukacita yang dari dalam tentunya ya. Kemudian yang kedua adalah tetaplah berdoa. Itu juga perintah ternyata. Ya. Jangan hanya berdoa ketika ada kebutuhan. Tapi jadikan doa itu satu habit di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Yesus sendiri menunjukkan satu sikap yang patut dicontoh, bagaimana dia bergantung kepada Bapa di surga lewat persekutuannya yang rutin dia lakukan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Siang hari dia juga berdoa, malam hari dia juga berdoa. Jadi ini satu bagian yang harus kita lakukan terus-menerus. Baru yang ketiga, ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini juga perintah. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur jangan hanya ketika suasananya baik, doa kita dijawab, ya kita mengucap syukur. Tapi mengucap syukur juga waktu keadaan itu nampaknya tidak nyaman, nampaknya tidak seperti yang kita harapkan, atau jawaban doa itu belum terwujud, ya tetap mengucap syukur. Ada lagu yang sering kita nyanyikan mungkin ya, ku naikkan syukur padamu Yesus, ya. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Itu satu bagian dari kehidupan rohani kita yang harus rutin kita lakukan. Ya. Sebenarnya 3 hal ini, ya kalau dari ayat yang kita baca ini, yang kita secara aktif harus lakukan ini. Tentunya dengan tuntunan Roh Kudus ya. Tapi tindakan itu dimulai dari keputusan kita ya. Karena Tuhan perintahkan bersukacita senantiasa. Ayo bersukacita. Bersukacita the joy of the Lord is my strength. Lalu ada lagi ayat yang lagu terkenal ya. Ini lagu lama ya. Tentang Filipi 4 ya. Bersukacitalah senantiasa ya. Dalam segala keadaan. Lalu tetap berdoa, itu juga perintah. Dan mengucap syukur dalam segala hal, itu juga perintah. Ada seorang hamba Tuhan, dia pernah bagikan lagunya ya, yang tentang ucapan syukur dengan irama yang gembira ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ya, lalu refrennya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Nah, itu gabungan dari ini ya, mengucap syukur dan bersukacita. Ayo bersorak ya. Tapi hamba Tuhan ini cerita, waktu lagu itu diciptakan, keadaannya bukan baik. Itu dalam keadaan yang sangat tidak baik, yang sangat menekan. Tapi justru lagu itu lahir
dan lagu itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Nah, kalau 3 hal ini kita lakukan dengan konsisten, ya, bersuka cita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, ya. Dikatakan di sini, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya kalau kita nggak lakukan, kita di luar kehendak Allah. Ya. Nah, kalau kita lakukan dengan kontinu, maka roh kita tuh akan mulai menyala-nyala, ya, berkobar-kobar. Walaupun situasi mungkin belum seperti yang kita harapkan, tapi ada satu luapan sukacita, roh yang menyala-nyala, ada power gitu. Lalu ayat 19 katakan, janganlah padamkan roh. Nah, kalau kita lagi mengalami satu situasi mungkin yang kurang nyaman, ya, lalu kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita bersukacita, kita mungkin berbahasa roh, ya, kita mengucap syukur, lalu akan terasa itu di dalam hati kita tuh ada luapan gitu, ya. Luapan sukacita, ada ini kalau yang pernah mengalami gitu, ya, ada seperti gelembung-gelembung di dalam ini yang apa, kayak air tuh kalau dimasak dia mendidih gitu, ya. Nah, lalu firman Tuhan katakan jangan padamkan roh, ya. Itu saatnya roh kita sedang mulai apa, menyala-nyala, ya, mendominasi kehidupan jiwa kita. Kalau dibilang jangan padamkan roh. Nah, saat itulah nanti akan mulai muncul karunia-karunia roh itu mulai muncul. Tiba-tiba kalau kita doain orang itu bisa jadi profetik, ya. Itu bisa jadi kayak membaca daftar sesuatu yang memang Tuhan akan lakukan dalam hidup dia. Buat kita juga hal yang sama. Tiba-tiba doa kita bisa jadi spesifik sekali. Makanya dibilang jangan padamkan roh. Ini secara pribadi khususnya, ya, kita harus punya hubungan sehingga kita hubungan dengan Tuhan, kita bisa enjoy begitu rupa dan tanpa mengganggu atau terganggu dengan orang lain. Ya, makanya berdoa sendiri, masuk kamar dan nikmati persekutuan dengan Tuhan. Lalu jangan padamkan roh. Ada hamba Tuhan yang ketika dia menyembah Tuhan, dia bisa menari sendirian, ya, di kamar. Nggak ada yang lihat. Kalau Anda lihat di YouTube, ya, pelayanan Kathryn Kuhlman, ya, itu hamba Tuhan yang ketika dia hidup itu ada 2 juta orang sakit, ya, total yang disembuhkan dalam pelayanan dia. Dan itu spektakuler. Dia nggak doain spesifik, ya. Kadang-kadang dia cuma menyembah Tuhan. Dan ketika dia nyanyi, dia ekspresikan itu. Sukacita dia itu ketika dia menyembah Tuhan, ya. Sangat, ya, luar biasa dah. Ya, sampai ada yang bilang, Kathryn Kuhlman ini sebenarnya spirit being, ya, yang ada dalam manusia. Ini adalah manusia rohani, ya. Kita memang begitu, ya. Kita kan manusia roh, ya. Kita ini roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Tapi maksud pernyataan itu adalah Kathryn Kuhlman itu begitu mengekspresikan, ya, bagaimana luapan dari kehidupan roh dia itu dalam tindakan dia ketika dia memuji menyembah Tuhan. Dia kadang menari dengan upaya yang luar biasa yang tidak dibuat-buat. Nah, itu Tuhan bilang jangan padamkan roh. Lalu akan muncul nubuat-nubuat, ya, pernyataan firman Tuhan. Jadi jangan anggap rendah, tapi uji segala sesuatu. Ya, jangan terima semuanya, uji segala sesuatu, peganglah yang baik. Nah, baru hal praktis lain ayat 22, jauhkan dirimu dari segala kejahatan. Ini hal praktis sekali, ya, sederhana. Dan ini hal-hal yang harusnya rutin kita lakukan dan kita nikmati dalam perjalanan kita di apapun yang sedang kita hadapi. Sedang berdoa, ya, menjadi bagian kehidupan kita yang rutin kita lakukan. Sehingga kita bisa menikmati tentang kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Kita akan melihat itu satu hal yang wajar ketika jawaban-jawaban doa terjadi, ketika Tuhan perintahkan malaikat-malaikatnya membawa jawaban doa seperti Daniel, ya, dia berdoa, malaikat Gabriel datang memberi jawaban dari Tuhan. Ada saatnya ketika Daniel berdoa, jawabannya udah keluar, malaikat Gabriel mau datang tapi terhalang dalam peperangan rohani selama 3 minggu, dan selama 3 minggu itu Daniel berpuasa sampai akhirnya jawaban itu datang. Nah, lakukan bagian kita dengan setia, nikmati. Kita akan tahu, sadar, mengalami dan menunjukkan kepada banyak orang bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, ya, Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. God is good, ya. God is good all the time. All the time God is good. Itu Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Amin.